Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, para penonton penyimak program Pelita Hati, di dalam perjumpaan kali ini kita mengupas tentang segala macam hal yang disebut di dalam aturan syariat di dalam fikih, khususnya madhab Asy-Syafi'i. Hal-hal apa saja yang bisa membatalkan puasa kita di siang hari. Karena kajian tentang ini perlu kita fahami agar ibadah puasa kita betul-betul sempurna dan betul-betul mu'tabar, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Tabalong, di dalam madhab Asy-Syafi'i, madhab kita, disebut hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 8 perkara. Yang pertama adalah ar-riddah, keluarnya seseorang dari agama Islam. Contohnya apabila ia berpuasa di siang Ramadan, tiba-tiba ia berbuat satu perbuatan yang itu tergolongkan perbuatan yang mengakibatkan ia murtad, maka seketika itu puasa Ramadannya batal, disebut oleh ulama. Yang kedua dari 8 perkara yang membatalkan ibadah puasa adalah al-haid wan nifas wal wiladah, yaitu keluarnya darah haid atau nifas, atau manakala seorang perempuan melahirkan. Ketika berada di siang Ramadan, perempuan yang hamil contohnya berpuasa dan tiba-tiba melahirkan di siang Ramadan, maka disebut ulama puasanya pun batal. Begitu pula ketika tiba-tiba di siang Ramadan perempuan mengeluarkan darah haid ataupun darah nifas. Hal yang ketiga yang membatalkan puasa disebut ulama al-junun walau lahdah, tiba-tibanya seseorang menjadi gila, hilang akal dan menjadi orang yang majnun atau orang yang gila. Contohnya di saat seseorang manakala ketika subuh ia masih waras dan sudah berniat puasa di malam harinya, tiba-tiba di siang harinya entah kenapa kepalanya terbentur ataupun sebab-sebab yang lain, tiba-tiba hilang akalnya dan menjadi orang yang majnun, orang gila. Walaupun gilanya tersebut kata ulama sebentar, walau 5 menit atau 10 menit kemudian sadar lagi, tapi sudah melalui proses kegilaan, maka puasanya di hari tersebut batal. Yang keempat yang membatalkan puasa al-ighma was-sukru, yaitu pingsan dan mabuk. Ini apabila tenggelam dalam kepingsanan atau kemabukan sepanjang siang puasa, sepanjang siang dari semenjak azan subuh sampai azan maghrib. Apabila ia dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan mabuk tidak sadar diri sepanjang hari sampai maghrib, maka puasanya dianggap batal walau di malam harinya ia sudah berniat. Kemudian yang kelima yang membatalkan puasa adalah al-jima atau bersetubuh. Apabila seseorang di siang Ramadan ia contohnya mohon maaf bersetubuh dengan pasangannya, amidan, secara sengaja ia bersetubuh, aliman bitahrim, dan ia tahu bahwa ini perbuatan tidak benar, tidak boleh ketika siang Ramadan, mukhtaran, dan ia pun secara sukarela, dalam arti bukan dipaksa oleh orang lain untuk berzina, maka batallah puasanya. Berjima atau bersetubuh di siang Ramadan itu membatalkan puasa. Adapun perkara keenam yang membatalkan puasa adalah wusulu ainin min manfadin maftuh ilal jawb,
masuknya benda ke lubang yang terbuka yang itu pada ujungnya sampai kepada jauf, rongga yang ada di dalam tubuh, baik rongga itu lambung atau rongga yang ada di batok kepala. Yang membatalkan puasa yang keenam inilah masuk di dalamnya cabang-cabang yang membatalkan masuk dalam deskripsi ini. Semisal makan dan minum itu masuk kepada perkara yang keenam yang membatalkan. Kenapa? Karena makan itu adalah proses masuknya benda dari rongga mulut, lubang yang terbuka di tubuh yaitu rongga mulut, dan ujung-ujungnya sampai kepada lambung. Begitu pula minum. Ketika cairan, dan cairan itu disebut dengan ain, sesuatu yang nampak berbentuk benda, cairan masuk ke dalam mulut, dan mulut adalah manfat maftuh, lubang yang terbuka. Ketika cairan tadi masuk sampai kepada jauf atau lambung, maka batallah puasanya. Begitu pula masuknya air contohnya ke dalam lubang hidung, karena lubang adalah manfat maftuh, bagian lubang tubuh yang terbuka. Masuk sengaja air itu melalui hidung kita dan akhirnya sampai ke dalam, batallah puasa. Begitu pula lubang dubur. Apabila kita melakukan satu perkara yang mengakibatkan sesuatu masuk dalam dubur kita dan itu kita ketahui sadar diri, maka batal pula puasanya. Nah, di dalam perkara yang keenam yang membatalkan puasa ini banyak timbul pertanyaan, termasuk yang ditanyakan, apakah ketika seseorang melakukan vaksin di siang Ramadan itu membatalkan puasa atau tidak? Maka ulama menjawab, vaksin itu adalah ketika jarum ditusukkan ke tubuh kita dan dimasukkan obat di dalam tubuh kita agar meningkatkan imunitas tubuh kita. Ulama mengatakan masalah masuknya jarum ke tubuh itu apakah membatalkan atau tidak, ada rinciannya. Apabila jarum tersebut ditusukkan ke urat nadi atau pembuluh darah, maka ulama mengatakan jelas batal. Tapi apabila jarum tersebut ditusukkan kepada adalat atau kepada otot manusia, seperti contoh di tangan atau mohon maaf di bokong kita, ditusuk di situ jarum dan disuntikan, maka ulama mengatakan ini tidak membatalkan puasa. Begitu pula vaksin tadi, disuntikan ke bagian otot lengan kita, maka ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Perkara ketujuh yang membatalkan puasa adalah al-istimna, ay talabu khurujil mani, menyengajakan untuk mengeluarkan air mani, entah itu dengan tangannya atau dengan benda yang lain. Selama itu dilakukan di siang Ramadan, menyengajakan mengeluarkan air mani membatalkan puasa. Dan yang terakhir yang kedelapan perkara yang membatalkan puasa adalah al-istiqa'ah, ay talab wa ta'ammud khurujil qai, menyengajakan diri untuk muntah. Menyengajakan diri untuk muntah. Ini perkara terakhir yang membatalkan puasa. Adapun apabila muntah tanpa ada unsur kesengajaan, maka ulama mengatakan ini bukan termasuk yang membatalkan. Yang membatalkan adalah menyengajakan untuk muntah. Ada unsur kesengajaan, sebab dari dia yang itu disengaja, yang kemudian akhirnya ia muntah dan itu membatalkan puasanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam pertemuan kali ini bisa difahami dan bermanfaat bagi seluruh penyimak pemirsa TV Tabalong, dan mudah-mudahan puasa kita di hari ini dan hari-hari berikutnya sempurna dan dinilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.